Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pastikan ingat cuci tangan, jaga kebersihan. Nah, hari ini kita sudah sampai ke pembelajaran ke-6 pada tema 4, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Nah, pada pembelajaran ke-6 ini teman-teman, kita akan belajar nih, bagaimana sih kok kadang di rumahku mati lampu Bu Zahro? Kenapa ya kok bisa mati lampu? Nah, kita akan bahas di pembelajaran ke-6 ini. Pastikan teman-teman menyimak dengan sebaik-baiknya ya. Sebelum kita belajar, pasti jangan sampai lupa kita akan lebih dulu berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini teman-teman diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami materi hari ini. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak teman-teman. Teman-teman, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana ya hal tersebut bisa terjadi? Mari kita cari tahu dengan membaca. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, kemudian gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, dari bacaan tadi kita jadi tahu nih penyebab terputusnya aliran listrik dari pembangkit ke rumah warga. Ada faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Faktor dari dalam misalnya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Faktor dari luar misalnya gangguan alam, pohon, dan juga hewan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah faktor dari luar. Misalnya, ketika di depan rumah kita nih teman-teman, ada pohon yang sudah tinggi mau mencapai kabel listrik, silakan dipangkas. Misalnya kita punya hewan peliharaan, menjaga hewan kita supaya tidak mengganggu di kabel-kabel listrik, supaya tidak terjadi mati listrik atau yang kita kenal dengan mati lampu. Jadi tugas kita adalah cegah gangguan faktor dari luar. Bersama kita jaga keberadaan listrik di tengah kita. Oke teman-teman, itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada subtema 2 pekan depan. Kalau ada kesalahan dari Bu Zahro mohon maaf ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.